adik-adik semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Vika Darai. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang usaha pada bab 2 di kelas 8. Baik, ketika kita melihat seseorang mendorong mobil tetapi mobilnya tidak bergerak atau berpindah tempat, apakah itu yang dikatakan usaha atau itu yang dikatakan dengan berusaha? Nah, mari kita simak tentang penjelasan ini di video kali ini. Dalam fisika, penjelasan tentang usaha itu cukup berbeda dengan istilah yang dikemukakan oleh beberapa orang di setiap hari. Yang ketika kita melakukan hal, katanya kita sudah melakukan sebuah usaha. Tetapi di fisika, ketika tidak ada perubahan kedudukan atau tidak ada pergerakan, di situ tidak dinamakan usaha. Jadi, ketika orang mendorong mobil dan di situ hanya didorong saja dan mobilnya tidak bergerak atau berpindah tempat, maka itu dapat dikatakan tidak melakukan usaha, melainkan berusaha. Nah, jadi kita harus pahami apa itu usaha. Nah, usaha merupakan perubahan bentuk energi. Jadi, suatu energi itu harus berubah ketika seseorang melakukan usaha. Seseorang itu misalkan dalam konteksnya mendorong mobil, maka mobil tersebut harus berpindah tempat begitu. Misalkan dia dari sini kemudian dia akan didorong. Apakah dia sudah berpindah sejauh 1 meter, maka itu sudah dikatakan melakukan usaha. Nah, usaha dalam fisika itu sangat erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Jika seseorang melakukan sebuah gaya dan terjadi perpindahan, itu baru dinamakan usaha. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika kita mendorong sebuah mobil dan mobil itu berpindah tempat, nah itu yang dikatakan melakukan usaha. Begitu. Nah, jadi yang dinamakan usaha itu sangat erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan, di mana kita melakukan gaya, kita memberikan gaya terhadap mobil tersebut agar dia berpindah tempat, maka itu yang dikatakan dengan usaha. Oke, untuk memahaminya begini, kita akan menyimak beberapa fenomena. Oke, untuk memahaminya, kita akan menyimak beberapa fenomena. Nah, yang pertama, pernyataan yang pertama, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Ini merupakan usaha atau bukan usaha? Di sini kata kuncinya adalah berpindah. Berpindah sejauh 20 cm. Ini dapat dikatakan merupakan usaha karena dia berpindah. Nah, pernyataan yang kedua, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Usaha atau bukan usaha? Nah, di sini kata kuncinya mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya. Jatuh, memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, ini merupakan suatu usaha karena ada gaya dan perpindahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Saya bacakan sekali lagi. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Ini merupakan usaha atau bukan usaha? Nah, di sini kata kuncinya adalah dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Nah, di sini gaya yang dihasilkan itu adalah 0 karena
dia dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian dia kembali lagi ke arah awalnya. Jadi gaya yang dihasilkan itu adalah 0, maka ini adalah bukan usaha. Kemudian yang keempat, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Saya bacakan sekali lagi. Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Ini merupakan usaha atau bukan usaha? Nah, di sini kata kuncinya adalah menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Nah, di sini hanya ada gaya sebesar 5 Newton, tetapi telurnya ini pecah di tempat yang sama dan tidak melakukan perpindahan. Nah, tadi kan saya katakan persyaratan terjadinya usaha itu adalah ketika pertama memiliki gaya dan perpindahan. Nah, otomatis ini adalah bukan usaha. Yang kelima, balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Nah, pernyataan yang ini pasti adik-adik sudah tahu karena kata kuncinya yaitu berpindah. Nah, kalau dia dikatakan berpindah dan memiliki gaya, di sini kan tadi dikatakan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Otomatis ini adalah suatu usaha. Nah, setelah kita memahami dari beberapa fenomena yang saya katakan tadi, nah, adapun cara untuk menghitung usaha, dia jika sebuah benda diberikan gaya sebesar F sehingga benda berpindah sejauh S, maka besar usaha dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan benda dengan satuan meter. Nah, supaya adik-adik tidak bingung, kita akan langsung masuk pada contoh soal tentang cara menghitung usaha. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah benda dengan massa 10 kg di atas lantai yang licin, benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar F 25 Newton sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan gaya F pada benda? Saya bacakan sekali lagi. Sebuah benda dengan massa 10 kg di atas lantai yang licin, benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar F 25 Newton sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan gaya F pada benda? Untuk mengerjakan soal ini, kita tulis pertama diketahui, yaitu yang pertama massa 10 kg, kemudian gayanya sebesar 25 Newton, kemudian perpindahannya adalah 4 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa besarnya usaha atau W. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah perpindahan benda secara lurus. Otomatis gaya berat ke bawah itu tidak akan kita perhitungkan. Langsung saja kita masukkan rumus W sama dengan F dikali dengan S. Masukkan saja nilai dari F itu adalah 25 Newton dikali dengan S atau perpindahan bendanya 4 meter, maka akan menghasilkan 100. Maka hasilnya adalah 100 Joule. Nah, untuk melatih kalian dalam mengerjakan soal ini, saya akan memberikan beberapa soal-soal yang seperti ini. Soalnya ada di sini.
Nah, setelah kalian mengerjakan soal ini, kita masuk pada materi, kita akan lanjut pada materi yang selanjutnya yaitu daya. Nah, adik-adik dapat melihat gambar di sini. Ini adalah gambar tentang dua orang anak, si A dan si B yang sedang menaiki tangga. Akan tetapi, anak A dapat mencapai anak tangga paling atas lebih cepat daripada si B. Nah, mengapa demikian? Karena daya si A lebih besar dari si B. Dalam fisika, daya adalah perubahan energi potensial atau energi kinetik tiap satuan waktu. Dengan demikian, daya dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Daya merupakan besaran fisika yang mempunyai satuan joule per sekon atau watt. Secara matematis, daya dapat dituliskan dengan P sama dengan W per T. Dengan P adalah daya dengan satuan joule per sekon atau watt, dan T adalah waktu atau sekon, W adalah usaha atau joule. Nah, semakin besar daya yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Nah, jadi pertanyaan tadi sudah terjawab tentang mengapa si A lebih cepat menaiki anak tangga daripada si B. Karena semakin besar daya yang dimiliki oleh suatu benda, maka akan semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Nah, berdasarkan rumus yang telah dituliskan, yaitu P sama dengan W per T, agar kalian dapat mengerti, kita akan sama-sama mengerjakan soal berikut ini. Contoh soal untuk daya. Sebuah mesin menghasilkan daya 12.000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 2 jam? Sebuah mesin menghasilkan daya 12.000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 2 jam? Nah, untuk mengerjakan soal ini, sama halnya dengan yang saya katakan pertama tadi, untuk mengerjakan soal itu, yang paling pertama harus kita lakukan adalah menuliskan diketahui. Nah, diketahui yang pertama di sini adalah P, yaitu daya sebesar 12.000 watt. Kemudian yang kedua, T adalah 2 jam. Nah, sedangkan satuan dari T itu adalah sekon. 2 jam ini akan kita konversikan ke sekon atau detik. Nah, berarti 2 jam ini ketika kita konversikan ke detik, maka dia akan menghasilkan 7.200 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah W atau usaha. Nah, karena rumus dari daya sendiri itu adalah P sama dengan W per T, maka ketika akan ditanyakan dari usaha, rumusnya itu menjadi W sama dengan P dikali dengan T. Kita langsung masukkan nilai-nilai yang ada. P adalah 12.000 dikali dengan nilai T adalah 7.200 sekon, maka hasilnya adalah 864.000.000 joule. 864 juta joule. Setelah itu, saya akan berikan beberapa soal mengenai daya. Soalnya sebagai berikut. Dari pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa yang dapat kita ambil sebuah kesimpulan, yaitu pertama,
Usaha merupakan suatu perubahan bentuk energi. Jadi, suatu energi itu harus berubah ketika melakukan usaha. Artinya, seseorang itu harus mendorong, misalkan mendorong mobil, maka mobil itu harus berpindah, maka itu dapat dikatakan sebagai usaha. Adapun rumus dari mencari usaha itu adalah W sama dengan F dikali dengan S. Nah, yang kedua adalah daya. Daya adalah suatu usaha yang dilakukan tiap satuan waktu dengan secara matematis dapat dituliskan sebagai P sama dengan W per T. Nah, semakin besar daya yang dimiliki oleh suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap adik-adik di rumah dapat mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan tadi. Terima kasih dan selamat